Ya udah. 17 Agustus 1945, hari di mana naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Di hari itu, Indonesia secara diplomatis menyatakan kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Perjalanan Indonesia menjadi Dan sebuah bangsa lain-lain memang tidaklah mudah. diselenggarakan dengan Banyak cara tantangan dan saksama peperangan yang dilalui sebelum Dan dalam kemerdekaan tempo itu didapatkan. yang sesingkat-singkatnya. Negara ini Jakarta, tumbuh dari keringat dan darah para 17 pejuang Agustus yang rela gugur demi 1945 bangsanya agar berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selepas proklamasi dibacakan, kita tidak dapat begitu saja bernafas lega. Tantangan dan ujian terus-menerus menghampiri bangsa ini. Dari pemberontakan Belanda di Surabaya, pembunuhan 7 jenderal yang kuat diduga dilakukan oleh oknum PKI pada 30 September 1965. Dilanjutkan, kontroversi pembantaian seluruh simpatisan PKI yang dituduh bersalah. Hingga masalah hilangnya pejuang aktivis yang belum terselesaikan dan bak hilang di telan bumi. Di era reformasi seperti saat ini, berbagai permasalahan bangsa ini lebih kompleks. Kita dihadapkan pada situasi cukup sulit untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk saling mencaci dan membenci sesama anak bangsa. Sentimen suku dan agama masih saja menjadi salah satu momok menakutkan di negeri ini. Lalu, sifat rasis dan budaya yang membuli terus saja diwarisi. Belum lagi masalah keadilan dan kesejahteraan yang tak juga mencapai titik pemerataan. Ekosistem dan sumber daya alam pun menjadi korban atas permasalahan negeri ini yang tak kunjung usai. Alam kita diperkosa. Hutan dan gunung jadi lahan tambang tanpa adanya peraturan yang jelas untuk melindunginya. Cukong dan investor asing semakin menjadi, menindas dan menggerus hak masyarakat kecil. Dengan dalih pembangunan, pemerintah melegalkan penindasan tersebut. Mereka seakan bersembunyi di balik undang-undang yang masih belum jelas kemana arahnya. Kini, peraturan baru telah dirancang untuk memuluskan langkah menguras kekayaan bumi Indonesia. Indonesia adalah sebuah negeri yang dianugerahi keelokan dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Keelokan yang diakui berbagai penjuru negeri lainnya. Di saat negara lain mencari potensi alam yang dapat dibanggakan, negeri ini telah memiliki segalanya. Hamparan laut lepas, gunung-gunung tinggi yang menjulang, sumber daya alam yang berlimpah, dan kebudayaan yang beragam menjadi daya tarik tersendiri bangsa ini. Sayangnya, kita masih saja belum mampu memanfaatkan dengan baik dan benar. Masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kekayaan negaranya sendiri.
Dan menjadi miskin di sebuah negara kaya merupakan ironi tersendiri bagi bangsa ini. Lalu, apakah yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini? Sebagai penerus bangsa, sudah selayaknya kita berbuat dengan tindakan nyata. Memberikan sumbangsih bagi negara ini. Tak melulu soal harta. Kepedulian dan pemikiranmu dibutuhkan dalam membangun negeri. Selebihnya, saya yakin kita punya cara masing-masing dalam mengekspresikan kecintaan terhadap bangsa ini. Mulailah dari diri sendiri, lalu jadilah pemuda yang menginspirasi bagi lingkungan sekitar. Berhenti untuk menyalahkan keadaan. Mari mulai bersama mencari jalan keluar atas semua permasalahan. Mencintai negeri ini dari hal kecil, misalnya membeli produk dalam negeri, menjaga lingkungan, kurangi rasa gengsi dan mulailah gali potensi diri. Kita memang tidak dapat mengubah negeri ini dalam sekejap mata. Tapi setidaknya kita harus terus berusaha untuk menjaga dan mencintai negeri ini dengan penuh kesungguhan. Jayalah negeriku. Dirgahayu Republik Indonesia. Panjang umur untuk semua hal baik.